Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudlorida tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, 25 Oktober diperingati sebagai Hari Seniman Internasional. Perayaan ini menjadi momen untuk menghargai para seniman dan karya-karya mereka yang beragam. Seni sebagai refleksi jiwa manusia telah menjadi bagian tak terpisahkan, entah dari sejarah peradaban atau hal lainnya. Karya seni merekam suka, duka, kehidupan, sejarah, bahkan budaya. Saat ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber Bapak Indra Kusuma yang merupakan pegiat seni. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rida. Apa kabar? Selalu. Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana nih kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya. Baik, tentunya Bapak kami mengucapkan terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya nih Pak untuk berbincang hari ini tepat dengan Hari Seniman Internasional. Nah, baik. Siap, sama. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada Sultan TV untuk sekian kalinya. Baik Pak. Bisa menghadirkan saya. Langsung saja nih Pak, kalau begitu berkaitan dengan Hari Seniman Internasional dan juga saat ini nih Pak Indra sendiri merupakan pegiat seni gitu ya Pak yang sudah berkecimpung cukup lama tentunya di dunia seni. Nah sebenarnya Pak, mengapa sih Pak seni ini dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam peradaban manusia? Udah berat nih pembukaan. Kenapa tadi ini menjadi hal yang mendasar dan penting karena memang seni itu lahir dari cara kita melihat, merespon, menghayati, termasuk memaknai kehidupan. Kalau kawan saya bilang seni itu bagian bagaimana cara kita juga merespon kegelisahan kita terhadap realitas. Maka penting seni menjadi catatan dalam peradaban manusia itu karena di dalamnya memang ia mencatat peristiwa manusia dalam banyak bentuk, dalam banyak pemaknaan, dalam banyak objek dan media. Kawan-kawan di seni rupa mengekspresikannya dalam bentuk karya rupa dan visual estetisnya. Kawan-kawan teater mengekspresikannya dalam bentuk sebuah pertunjukan atau dalam sebuah drama. Itu juga akan mengisahkan peristiwa kehidupan manusia atau peradaban manusia. Yang lain mungkin juga sama. Jadi poinnya memang mencoba merespon, menghayati dan memaknai kehidupan manusia sehingga dia menjadi makna bagi manusia itu sendiri. Gitu. Baik. Nah kemudian kalau semisal peringatan Hari Seniman ini nih Pak, bagaimana Bapak memaknainya Pak? Baru tahu malah hari ini kita Hari Raya Seniman Internasional ya. Saya kaget kemarin ketika dikabari. Ya, setiap hari memang kita merayakan kesenimanan kita. Dan alhamdulillah kalau hari ini adalah Hari Raya Seniman Internasional berarti memang entitas, eksistensi, ataupun profesi kita sebagai seniman memang menjadi bagian penting dari peristiwa berkebudayaan atau peristiwa secara internasional. Syukur-syukur secara internasional ya. Syukur-syukur secara nasional juga sama. Ada hari rayanya. Betul. Begitu Mbak. Baik, nah kemudian Pak ini kan berbicara soal seniman, tentunya bukan hanya di Indonesia, namun juga di kancah internasional, pasti banyak sekali seniman-seniman hebat yang ada. Nah, berkaitan dengan Hari Seniman ini nih Pak ya, bagaimana cara mendukung seniman muda yang berpotensi? Ini pertanyaannya agak luas ya, tapi pengalaman Bapak memang bagaimana agar kemudian tumbuh potensi-potensi berkesenian terutama di generasi sekarang ya, atau di anak muda ya. Pertama memang political will ya dari pemerintah atau dari negara
terhadap kesenian, terhadap kebudayaan. Mereka butuh tidak terhadap kesenian dan kebudayaan ini. Nah, alhamdulillah ya, di kabinet hari ini kan Menteri Kebudayaan berdiri sendiri ya. Yeah. Artinya saya membaca, mencatat bahwa kabinet hari ini, pemerintahan hari ini mulai datang mulai konsen dengan kebudayaan. Di dalamnya tentu ada kesenian juga. Ini harus kita apresiasi nih, dan mudah-mudahan sih konsentrasi ini juga diapresiasi di kota, kabupaten, dan di provinsi. Misalkan dinas-dinas kalau bisa di Banten khususnya, sudah lagi bukan dinas pendidikan dan kebudayaan, tapi memang dinas kebudayaan. Jadi memang khusus tuh menangani kesenian dan kebudayaan. Nah, poinnya dari situ dulu sebenarnya. Kalau kehidupan berkeseniannya sebenarnya kita ini, baik kita yang boleh dibilang sudah lama berkecimpung maupun yang muda, tidak ada supporting, kita tetap berkarya sebenarnya. Tapi alangkah asiknya, alangkah asalnya gitu, kalau pemerintah pun juga menjadi bagian penting dari peristiwa itu dengan menjadikan kita sebagai subjek dari peristiwa kesenian dan kebudayaan itu. Ya, salah satunya misalkan dengan memfasilitasi ruang-ruang terbuka, ruang-ruang publik untuk kesenian dan berkebudayaan, membangun ekosistem yang baik, membangun pasar mungkin yang baik juga, sehingga itulah saya rasa yang harus didorong oleh kita, terutama kepada pemerintah untuk mulai undang-undang pemajuan kebudayaan itu sampai pada level itu. Oke. Gitu, Mbak. Baik. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang seniman ya Pak, baik didukung atau tidak gitu, sebenarnya seniman akan terus berkarya. Namun alangkah lebih baiknya memang ini mendapat perhatian yang baik juga. Dengan begitu gitu ya, ini kemajuan kebudayaan, kesenian ataupun hal-hal yang tadi berkaitan dengan seni ya Pak ya, ini dapat berjalan dengan baik. Nah, tapi nih Pak ya, selaku seniman nih Pak, apa sih tantangan yang dirasakan? Dan ini juga mungkin keresahan Pak yang seringkali ini disuarakan oleh seniman-seniman yang ada. Ya. Saya rasa ini hal yang klise yang mungkin sering banyak disampaikan juga oleh kawan-kawan ya. Yeah. Yang paling mendasar adalah memang fasilitasi. Artinya tentu memang meskipun kita ini kawan-kawan penggiat seni dan kebudayaan dalam masyarakat yang berdikari, masyarakat yang mandiri, kenyang ataupun lapar, kita tetap berkarya dan berjuang gitu ya, berproses kreatif kan gitu. Tetapi ruang kebudayaan atau ruang kesenian memang harus mulai dibuka seluas-luasnya, karena bagaimanapun kebudayaan sesuatu yang sustainable sebenarnya. Yang kalau dia tidak kita rawat, dia akan hilang dan rusak, begitu. Jadi apapun lah saya rasa hal-hal yang berhubungan dengan kesenian dan kebudayaan kalau tidak ditumbuhkan, tidak ditanamkan, dia akan hilang dan akan rusak, akan mudah tergilas, akan mudah tereduksi oleh kemajuan dan perubahan zaman. Makanya ruang pamer, taman budaya, gedung kesenian, terus fasilitasi support kepada seniman kaitannya dengan pengembangan bakatnya, apakah itu ada dana stimulan dan segala macam, itu sangat dibutuhkan sebenarnya kawan-kawan seniman. Kalau soal kemampuan kawan-kawan seniman dalam berkarya, jangan ditanya lah. Siapa seniman di Banten ini yang tidak punya kemampuan atau tidak kekaryaannya diragukan. Semua kawan-kawan berproses sedemikian bagus, sedemikian asik, sedemikian gembira. Hanya tinggal bagaimana pemerintah itu memahami itu sebagai sebuah potensi. Itu aja sebenarnya yang harus didorong itu. Ataupun sesuatu yang sebenarnya umum sering kita bicarakan, hanya itu sebenarnya. Baik. Nah, kemudian Pak, tadi juga Bapak menyampaikan terkait dengan tantangan yang ada, bagaimana cara agar bisa salah satunya tadi melestarikan adanya kebudayaan-kebudayaan, dan ini kan perlu bantuan dari berbagai pihak. Nah, saat ini nih Pak, ini dengan adanya teknologi, zaman ini kan semakin berkembang nih Pak. Bagaimana jadi seniman itu dapat memanfaatkan kemajuan teknologi selaras dengan kegiatan yang dilakukannya nih Pak? Ya, ini namanya upgrading ya. Upgrading memang tidak semua kawan-kawan seniman kemudian juga mau memanfaatkan potensi teknologi ya, sebagai bagian dari proses kreatifnya, karena kadang-kadang saya membaca juga ada yang memang senang exposure, ada yang memang individual, dia tidak terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya publisitas atau exposure. Tapi bagaimanapun tantangan hari ini mendorong kita semua
atau terutama siapapun, tidak hanya di kesenian, ya, UMKM, di aircraft semua, untuk mulai menggunakan yang namanya teknologi, terutama media sosial dan sejenisnya gitu, untuk menjadikan bagian dari proses kreatif kita. Karena emang era sekarang bergeser ya. Yeah. Zaman bergeser, bahwa itulah ruang hari ini yang harus kita gunakan. Ya, kawan-kawan harus sudah mulai terbiasa dengan habitnya TikTok, habitnya, boleh menyebutkan ini ya, platform ya, boleh, Instagram, Pak, dan segala macam kan begitu. Dia harus mulai terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Karena itulah hari ini memang dunia yang terbuka ini mau tidak mau harus kita juga gunakan sebagai sarana positif ya, untuk mengembangkan potensi, privilege, entitas kita sebagai pengkarya atau sebagai seniman atau sebagai penggiat kebudayaan. Baik. Jadi mau nggak mau ya, gitu, Pak, memang perlu banget beradaptasi ya, Pak. Kalau semisal ini kan kadang suka ada yang berstatement, "Nggak lah, kesulitan, biarkan dengan dirinya sendiri apa adanya." Itu bagaimana, Pak? Bapak menanggapi hal tersebut? Ya, kita nggak bisa ini juga ya. Kadang-kadang kawan-kawan, ya itulah asiknya seniman ya. Dia memang makhluk yang unik. Kalau dia punya pandangan semacam itu, ya kita juga nggak bisa memberikan sesuatu yang meyakinkannya. Karena keunikan itulah yang saya pikir juga berkahnya kita ya. Ada yang seperti Bapak yang senang expose gitu. Expose itu sebenarnya expose karya sebenarnya. Ada yang kawan-kawan yang ya dia tidak begitu terlalu terbiasa dengan expose karyanya di media sosial. Jadi memang karakter ya itu, jadi ya tidak bisa juga kita tandahkan bahwa dia juga. Yang penting circle-nya dia juga bagus. Meskipun dia di media sosial tidak begitu aktif gitu, minimal circle dia atau entitas atau ekosistem di sekitaran dia juga bagus. Saya pikir itu juga tidak masalah sih sebenarnya. Itu aja. Baik. Nah, kemudian nih Pak, biasanya tuh kan suka ada ya orang-orang yang berbicara bahwa seni itu sebenarnya membentuk identitas budaya suatu bangsa. Nah, ini berbicara tentang seni ya Pak. Tentunya juga ini kan ada pelakunya, salah satunya seniman. Bagaimana nih Pak, peran seniman ini dalam membentuk identitas budaya ataupun bangsa? Ini kan bicara soal strategi kebudayaan ya berarti. Kita tahu lah dulu kalau kita boleh bicara zamannya Jepang ketika di bom Hiroshima Nagasaki, maka pertarungan kedua agar menaikkan entitas kebangsaannya, dia menggunakan anime, kartun, komik-komik gitu kan, untuk membangun citra kebudayaannya lewat komik kan. Akhirnya komik-komik manga Jepang sekarang di mana-mana. Bahkan tidak komik itu menceritakan juga soal kehidupan orang Jepang, makanan, pakaian, fashion yang hari ini juga kemudian kita adopsi ya. Banyak kita adopsi kan ya, itu namanya sudah saya ikut. Jadi bagaimana negara dan seniman itu kemudian mengelola potensi itu sehingga dia menjadi sebuah bagian dari kerja strategi kebudayaan untuk mencitrakan bangsanya itu. Korea sekarang mungkin lebih paham lah ya, Korea dengan K-pop-nya, bagaimanapun Korea dengan K-pop-nya itu juga bagian dari strategi kebudayaan mereka. Mereka membangun satu ekosistem K-pop yang hari ini tidak hanya menguasai Asia ya, tapi juga Eropa, Amerika juga terinfluence oleh gerakan K-pop mereka itu kan. Itu kan juga bagian dari strategi kebudayaan. Dan banyak sekali negara-negara yang lain, seperti India dengan Bollywood-nya, dengan filmnya. Itu juga kan bagian dari kerja-kerja kreatif seniman yang di manage oleh negara, yang bukan di manage, itu bersinergi dengan negara untuk membangun citraan negara itu atau privilege negara itu sebagai sebuah negara gitu. Itu juga saya rasa di Indonesia terutama juga harus ada strategi semacam itu, sehingga mau kemana sih citraan kita ini, citraan bangsa ini, dan lewat apa kita menggunakan strategi kebudayaannya ya. Bapak sih melihat kerja-kerja intelektual seniman itu menjadi penting untuk menjadi bagian dari peristiwa itu. Baik. Itu. Nah, kemudian Pak, itu kan adalah salah satu hal yang dapat dilakukan agar seni ini menjadi satu identitas budaya dan juga bangsa. Saat ini tentunya Pak, kalau semisal kesenian itu ingin ditanamkan gitu kan kepada masyarakat Indonesia, tentu biasanya ini melalui generasi muda atau dimulai dari pendidikan dulu nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, bagaimana ini seni diposisikan dalam sistem pendidikan di Indonesia? Apakah di Indonesia sendiri seni ini cukup dihargai? Ini pertanyaannya ini ya. Di dunia pendidikan
meskipun teksnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetap orientasinya Bapak masih melihat lebih ke arah ke pendidikannya ya. Meskipun memang semenjak 10 tahun terakhir memang masif juga tuh Kementerian Pendidikan mengagendakan banyak sekali kegiatan kebudayaan, termasuk juga ya pendanaan ya, dana Indonesiana dan sebagainya itu. Jadi tetap ada nilai positif yang bisa ditawarkan. Tapi secara strategis memang di dalam dunia pendidikan, selama kesenian tidak menjadi mata pelajaran, juga agak sukar untuk kita jadikan itu bagian dari karakter ya. Karena kalau bicara kesenian kan sebenarnya kita bicara karakter, bukan bicara soal imajinasi yang baik, karakter semacam itu kan. Nah itu kayak bapak saja sejak kecil kenapa kemudian dekat dengan kesenian, karena memang ada mata pelajaran kesenian. Meskipun gurunya bukan guru gambar, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Guru saya itu dia guru musik, tetapi karena memang dia punya tanggung jawab di kesenian, dia bisa mendorong kita untuk menggambar. Meskipun gambarnya nggak karu-karuan guru saya itu, tapi karena dia punya tanggung jawab sebagai guru kesenian, dia bisa memotivasi minimal kita yang menyukai gambar untuk menggambar. Akhirnya ya itulah metodologi kesenian itu masuk dalam kurikulum. Jadi tidak jadi eskul, tidak jadi ekstrakurikuler, atau tidak hanya jadi pendampingan saja. Kalimbang. Kalau mata pelajaran matematika eksak, anggaplah itu pelajaran akademik. Kita nilai sebagai pelajaran akademik. Karena akademik kayak olahraga, kemudian kesenian itu harus juga menjadi harus memiliki persentase yang sama juga. Karena dua-duanya adalah sesuatu yang bisa membangun imajinasi yang baik kepada anak yang cerdas tanpa imajinasi yang baik, ya kan begitu ya. Anak yang ya begitu-gitulah. Jadi pola-pola ini harus dikombinasikan. Makanya pendidikan kesenian itu menjadi penting, menjadi mata pelajaran kalau menurut saya di sekolah-sekolah. Diwajibkan jadi mata, tidak hanya matematika, tidak hanya ilmu pengetahuan yang lain. Itu yang harusnya didorong. Baik, tentunya ini kita nantikan ya Pak ya, mumpung nih Pak kabinetnya kan baru nih ya awal-awal. Ini juga kita bisa mendorong bagaimana implementasi dari tadi pendidikan seni itu dapat diberikan kepada anak-anak di Indonesia. Nah baik Pak, boleh Pak dikasih tahu nih kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan harapan dari Bapak sendiri yang merupakan seorang seniman Pak. Harapan terhadap kehidupan berkesenian, terutama khususnya di Banten lah ya. Khususnya di Indonesia, kita ini sama-sama warga village dan punya hak yang sama. Negara harus juga mulai merumuskan bagaimana kehidupan kesenian dan senimannya. Sejajarkanlah dia sebagai sebuah warga negara sehingga hak-haknya untuk berkarya, untuk hidup, bertumbuh itu punya kesamaan dengan semua warga negara yang ini sudah waktunya memang, terutama di era sekarang era yang orang menyebutnya kreatif, masyarakat kreatif, ekonomi kreatif, pertarungan kreatif dan segala macam. Pemerintah negara harus mulai lebih konsen lagi untuk ngurusi hal-hal ya menyoal kreatif ini dan melibatkan seniman dalam proporsinya, dalam ekspektasinya, sehingga kemudian selain dia akan memberikan warna terhadap bangsa ini, terhadap negara ini, juga secara ekonomi juga akan turut kemajuan ekonomi terhadap. Jadi setelah kemajuan kebudayaan itu ada kemajuan ekonomi terhadap para senimannya, sehingga kita bisa tumbuh dan berkarya dan berkembang. Harapannya hanya itu saja dari kepada pemerintah terutama, karena memang bagaimanapun kita punya peran yang sama, seniman ya dengan peran berkeseniannya, orang masyarakat hukum mungkin dengan peran hukumnya, dan politisi, dan jadi kita punya peran-peran yang sama sebagai warga negara. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Indra. Nggak kerasa Pak, sudah 20 menit lah
20 menit lebih nih Oh, kita gitu ya. ngobrol. Meskipun Siap, melalui siap. virtual Zoom, tapi tetap nih Pak ya, ada banyak sekali hal-hal yang dipelajari dalam perbincangan kita hari ini. Semoga juga ini dapat bermanfaat nih untuk seluruh pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Amin. Nah baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya nih Pak. Kita tutup Pak perjumpaan kita hari ini. Sehat dan bahagia selalu Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga nanti bisa langsung nih Pak ya ke Studio Sultan TV dan kita akan berbincang tentang hal yang tentunya berkaitan dengan seni lagi ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sultan TV yang sudah mengundang saya untuk sesi kali ini. Sehat semua buat kawan-kawan. Amin Bapak. Terima kasih, kita tutup Pak. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Indra Kusuma yang merupakan pegiat seni. Berbincang mengenai seni tentunya berkaitan dengan Hari Seniman Internasional. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.